Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelatihan pengenalan sistem informasi geografis. Dalam video ini saya akan sharing bagaimana membuat data vektor. Setelah sebelumnya kita buat data vektor titik atau poin, sekarang kita akan membuat data vektor yang berupa garis atau polyline. Nah, dalam praktek hari ini kita akan membuat data vektor jalan. Jadi kita akan buat vektor jalan di mana isi jalan tersebut terdapat atribut, ada ID yang menunjukkan kode dari jalan tersebut, terus ada jenis yang menentukan jenis jalan, apakah jalan provinsi atau jalan kabupaten. Selanjutnya nama jalan, terus panjang jalan. Panjang jalan ini kita tidak isikan, tapi kita buat otomatis oleh sistem. Jadi sistem bisa menghitung otomatis dari panjang jalan. Terus yang terakhir ada perkerasan. Bapak Ibu silakan bisa menambahkan atribut-atribut lain, misalkan ada lebar jalan, terus ada misalkan kondisi jalan, apakah kondisi jalan sudah bagus atau rusak dan sebagainya. Nah, sekarang langsung Bapak Ibu buka Quantum GIS-nya atau QGIS-nya. Nah, setelah kita buka QGIS, kita buat layer baru untuk garis. Ada dua cara, yaitu bisa menggunakan button New Save File atau menggunakan layer Create Layer, New Save File. Lalu dalam file name kita simpan nama file yang akan kita buat. Misalkan kita buat nama filenya adalah Jalan Oku Selatan misalkan. Lalu save. Selanjutnya geometry type-nya kita pilih line. Selanjutnya untuk koordinat sistem, dalam contoh pembuatan poin kita menggunakan WGS 84 4326. Dalam kali ini kita akan menggunakan proyeksi UTM. Setelah dalam bahasan sebelumnya sistem koordinat saya sampaikan bahwa untuk menghitung jarak, panjang dan sebagainya kita harus menggunakan proyeksi UTM. Nah, Oku Selatan itu adalah zonanya UTM WGS 84 zona 48 shot. Nah, misalkan kalau kita manual ingin mencari proyeksi, kita menggunakan menu Projected Coordinate System. Di sini ada ribuan proyeksi. Kita akan kesulitan untuk memilih. Nah, ini kan banyak memilih satu persatu. Maka cara mudahnya adalah kita ketikkan di sini kodenya, kode EPSG. EPSG itulah kode sistem proyeksi melalui konvensi Eropa. Kita klik 32748. Jadi ini menunjukkan proyeksi UTM WGS 84 zona 48 shot. Kalau kita klik, lalu terlihat bahwa ini adalah peta dari zona 48 shot. Ingat, S itu menunjukkan bahwa dia di sebelah selatan garis khatulistiwa. Lalu klik OK. Kita kan selanjutnya membuat atribut. Di sini udah otomatis sistem membuat atribut ID. Selanjutnya kita tambahkan atribut nama, tipenya teks, nama jalan, misalnya kita kasih panjang 75 karena nama jalan bisa sangat panjang. Terus add to feed list. Terus kita tambahkan lagi misalkan jenisnya apakah jalan kabupaten, jalan provinsi. Teks data misalkan kita isikan 20, add to feed list. Terus kita tambahkan lagi misalkan di sini ada panjang dan perkerasan. Jadi panjang, untuk panjang jalan kita pilih decimal number karena panjang jalan itu bisa dalam bentuk pecahan. Add feed list. Terus yang terakhir adalah perkerasan. Tipenya adalah teks. Kita pilih misalkan 10 saja. Add to list, lalu klik OK. Nah, setelah kita buat layer jalan tersebut, ini saya hapus data yang tidak saya butuhkan. Ini kebetulan di layer saya ada beberapa layer lain yang tidak butuhkan. Saya klik OK, saya remove. Nah, sekarang
kita klik pada jalan yang layer yang kita buat barusan, kita akan tambahkan data. Misalkan saya akan menambahkan data jalan provinsi dari Simpang menuju Muara 2. Seperti dalam video selanjutnya, kita menggunakan OpenStreetMap untuk base layer kita. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa buka OpenStreetMap, silahkan lihat video yang pembuat data point sebelumnya. Kita zoom di OpenStreetMap. Nah, kita akan buat jalan dari Simpang menuju Muara 2. Kita klik jalan Uku Selatan, lalu klik toggle editing sehingga kita bisa menambahkan data atau ngedit data, lalu klik add line feature. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ini yang sangat penting. Jadi kita untuk membuat peta kita harus mengikuti aturan bahwa misalkan jalan vektor itu harus saling berkaitan, maka istilahnya dalam JIS adalah snapping. Caranya adalah klik kanan di toolbar sini, lalu Bapak Ibu klik snap toolbar. Jadi misalnya sebelumnya belum ada snap toolbar, caranya klik kanan di bagian toolbar, snapping toolbarnya di checklist. Nah, maka otomatis tampil snapping toolbar. Nah, di sini yang Bapak Ibu lakukan adalah klik enable snapping. Jadi snapping ini adalah fungsi atau aturan yang membuat si tiap vektor itu otomatis saling berkait. Jadi misalkan ujung jalan A dengan ujung jalan B, otomatis dia saling berkait. Nah, setelah kita klik snapping, setelah kita enable, di sini kita buat untuk all layer. Jadi kita buat enable untuk all layer. Selanjutnya kita klik add line feature, lalu tambahkan peta jalannya, kita ikutin di di OpenStreetMap, kita ikutin, kita buat vektornya. Nah, Bapak Ibu silakan belajar membuat peta serapih mungkin untuk vektornya. Jadi semakin kita zoom in atau misalnya perbesar base mapnya, maka data yang akan kita buat semakin rapih atau semakin lembut. Jadi di sini ada lekukan-lekukan atau belok-belokan semakin terlihat dalam vektor kitanya, gambarnya semakin baik. Kita bisa zoom out juga, misalkan kita ingin membuat petanya lebih kasar. Ini karena ini saya contoh. Jadi sebaiknya Bapak Ibu ikutin cara membuat peta yang rapih dengan zoom in. Tapi di dalam contoh saya zoom out supaya pembuatan garisnya lebih cepat. Karena ini hanya contoh saja. Jadi Bapak Ibu silakan dalam praktiknya buat sebaik mungkin. Nah, misalkan sudah sampai sini, klik kanan, udah sampai sini, selesai, klik kanan, lalu kasih ID-nya 1, namanya misalkan jalan provinsi, ini jenisnya jalan provinsi, namanya jalan Muara 2 Simpang, panjangnya kita kosongkan, jenis penggeraknya adalah aspal. Oke. Nah, terus kita buat lagi, misalkan di sini ada data jalan. Saat kita buat jalan kabupaten. Nah, otomatis kalau kita buat snapping maka ada tanda warna ungu, sehingga pas kita klik otomatis dia menempel kepada vektor sebelumnya.
Kalau kita tidak melakukan snapping, maka gambarnya tidak akan berhimpit. Jadi artinya begitu kita zoom, garisnya itu tidak bersatu dengan garis sebelumnya, dan ini sangat salah karena tidak mungkin ada jalan yang tidak bergabung atau bersambungan dengan jalan lain. Oke, sampai sini. Klik kanan, ID-nya misalkan 2, namanya Jalan Rantau Panjang Gunung Pasir, jenisnya Jalan Kabupaten, panjangnya dikosongkan, perkerasannya ada aspal. Oke, kita sudah membuat data, dua data, jalan kabupaten dan jalan provinsi. Selanjutnya misalnya kita tambahkan jalan baru, misalnya di sini dari Rantau Panjang menuju Sukajaya misalkan. Ini saya tidak tahu jalannya, nama jalannya. Nah, kita klik, ini otomatis snap dengan jalan yang sebelumnya kita buat. Oke. Nah, misalkan saya kasih contoh yang salah, misalnya kita buat jalannya lebih dari seharusnya. Misalnya kasih contoh sini, klik kanan, ini ID-nya 3, nama jalannya jalan apa tadi itu, Rantau Panjang, misalkan jalan Sukajaya Rantau Panjang, jenisnya jalan kabupaten, terus perkerasannya adalah aspal. Oke, nah di sini saya kasih contoh, datanya salah, jadi ternyata jalannya itu melebihi seharusnya. Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi kita seleksi dengan select fitur ini, kita seleksi ini, saya base mapnya saya tidak tampilkan. Nah, ini jadi data terseleksi. Nah, kita akan potong data ini di persis di jalan provinsi ini. Caranya, setelah diseleksi, klik split fitur, lalu potong jalan tersebut dengan split fitur. Jadi kita klik bikin sebelah mana potongnya, kita potong dengan garis lagi, klik. Nah, maka otomatis jalan yang kita buat tadi menjadi dua. Jadi ada dua objek, jadi objek yang satu dan objek yang kedua dipotong oleh tadi yang select split fitur tersebut. Selanjutnya kita hapus jalan yang salah tersebut, delete, diseleksi dulu baru di delete. Nah, oke. Nah, ini kita sudah punya 3 objek. Untuk melihat keseluruhan objek, kita klik zoom to layer. Nah, misalkan di sini saya data saya tidak rapi karena tadi supaya cepat aja. Selanjutnya kita lihat, misalkan kita zoom, kita perbaiki. Oh, ternyata jalan ini misalkan kita ingin memperbaiki jalan ini, lekukannya dan sebagainya. Nah, caranya kita seleksi vektor tersebut, lalu klik Vertex tool, misalkan klik Vertex tool untuk current layer aja, untuk layer yang jalan aja, klik. Lalu Bapak Ibu dekatkan si mouse ke dalam vektor kita, lalu klik
Jadi kita bisa nambahkan titik atau apa namanya node di jalan kita, klik, lalu kita tinggal tarik-tarik, bisa kita sesuaikan dengan jalan seharusnya. Misal ini harusnya, misalkan ini harusnya belok, kita tarik, klik, lalu kita tarik. Terus misalnya kita bikin objek titik lagi di sini, kita klik, lalu klik. Nah, kita sesuaikan dengan jalan yang seharusnya. Ini kita klik, lalu kita tarik ke mana jalan tersebut seharusnya. Klik OK. Nah, misalkan di sini masih salah, kita klik, lalu tinggal tarik. Kita klik lagi, tambahkan node atau titik, lalu kita tarik ke sini. Klik lagi, tambahkan titik. Nah, misalkan contoh ini masih salah, kita klik. Terus ini lagi kita klik. Sini kita klik untuk menambahkan node. Ini kita klik di klik. Kalau untuk menambahkan node, klik ada tanda plus, jadi klik pas tanda plus. Sip. Oke, misalkan sampai sini saya sudah memperbaiki, kita simpan. Nah, maka sekarang datanya sudah benar. Nah, selanjutnya saya kasih contoh lagi bagaimana misalkan kita akan menambahkan data, kita akan menggabung data. Tadi kita sudah bagaimana memotong, bagaimana memperbaiki, sekarang bagaimana menggabung. Misalkan saya contoh ingin membuat jalan dari Muara 2 menuju ke bawah itu sampai Kota Batu. Tapi saya kasih contoh misalkan dari titik ini sampai titik ini saja. Klik. Kalau mau ini tidak diseleksi, klik ini unselect. Oke. Kita tambahkan data baru. Misalnya dari sini. Ini misalnya ini jalan provinsi. Oke, klik kanan, lalu ID-nya misalkan 4, namanya jalannya Jalan Muara 2 Kota Batu, jenisnya jalan provinsi, panjangnya kosongkan, jenis perkaranya aspal misalnya atau hot mix. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan jalan dari titik ini menuju ke bawah. Oke. Klik. Ini dalam prakteknya Bapak Ibu silakan gambarkan jalan ini menuju sampai Banding Agung, sampai perbatasan Lampung. Saya kasih contoh sampai, kan ini contoh, saya kasih contoh sampai titik ini dulu. Saya klik kanan, ID-nya misalkan 5, nama jalannya karena sama dengan jalan atas, Jalan Muara 2 Kota Batu, jenisnya jalan provinsi, panjangnya kosongkan, jenis perkerasannya adalah aspal. Oke, nah sekarang kita akan, karena ini datanya sama tapi saya buat dalam 2 objek. Nah, saya akan menggabung, jadi awalnya ini terus yang kedua ini. Nah, bagaimana cara menggabungnya? Nah, dalam JIS itu adalah istilahnya merge atau menggabung. Jadi kita klik objek yang pertama, lalu kita klik objek yang kedua, lalu klik edit, lalu pilih merge selected feature. Jadi kita gabung fitur yang kita seleksi. Oke, di sini ada datanya, lalu kita klik ini ada data yang terseleksinya. Jadi dari objek 4 dan objek 5 kita gabung menjadi objek 4, namanya Muara 2 Kota Batu, jalan provinsi,
terus ini aspal. Jadi misalkan ada data yang berbeda, jadi kita bisa buat misalkan ganti namanya menjadi data apa, silahkan. Oke, lalu kita klik oke. Nah, maka sekarang kita punya objek yang menyatu, yang sebelumnya adalah dua objek. Nah, sampai sini untuk contoh membuat jalan saya cukup untuk 4 objek. Nanti Bapak Ibu dalam prakteknya silakan buat sebanyak-banyaknya sehingga terampil. Nah, selanjutnya saya akan menghitung panjang jalan. Kita klik unselect. Nah, kita hitung panjang jalan. Caranya klik kanan, open attribute tabel. Ingat ini harus dalam posisi edit. Lalu kita pilih open field calculator. Open field calculator ini adalah suatu menu atau fungsi untuk kita bisa memberikan rumus, perhitungan, misalkan seleksi kondisi dan sebagainya. Nah, jadi kita akan update isi dari kolom jadi ini artinya kita update kolom panjang, diupdate oleh apa? Diupdate oleh panjang jalan. Panjang jalan itu kita bisa hitung otomatis dengan menu geometri, kita pilih length, jadi panjang. Pilih length yang ada tanda dolarnya, double klik, lalu klik OK. Nah, maka otomatis kita akan mendapatkan panjang jalan dari objek yang sudah kita buat secara otomatis. Dan panjang ini dalam bentuk meter karena UTM. Nah, sampai sini kita bisa lihat dari objek yang kita buat itu otomatis panjangnya, misalnya objek ini panjangnya 24.414 meter, yang ini 14.000 sekian, yang ini misalkan 2.800, dan yang ini misalkan 5.900. Nah, silakan Bapak Ibu bikin sebanyak-banyak dan sebagus mungkin. Nah, selanjutnya saya akan membuat simbologi. Caranya klik kanan di layer, klik properties, lalu klik simbologi, lalu pilih categorize, lalu pilih, misalkan saya ingin mengelompokkan menurut jenis jalan, apa jalan provinsi dan jalan kabupaten. Lalu klik jenis, lalu klik classify. Jadi kita menambahkan 2 jenis jalan kabupaten, jalan provinsi. Kita ganti, double klik simbologinya, misalkan jalan provinsi kita buat simbolnya warna hitam, lebarnya adalah 1,5. Oke. Terus kita buat jalan kabupaten, double klik, misalkan simbolnya warna merah, lebar dari vektornya adalah 1. Oke. Lalu klik apply. Yang kita geser, nah maka kita punya 2 simbol jalan, ini jalan kabupaten yang merah dan ini jalan provinsi. Nah, sekarang kita supaya lebih bagus kita tambahkan labelnya. Klik label, lalu klik single label, lalu klik mana yang akan jadikan label, misalkan nama jalan. Kita terus di bagian teks kita edit, misalkan ukurannya 12, misalkan ininya bold, stylenya, lalu klik apply. Nah, sekarang kita punya label. Nah, kita bisa membuat placementnya, artinya penempatannya apakah paralel atau mengikuti kurva. Jadi mengikuti kurva, atau misalnya horizontal, atau yang, nah kalau horizontal dia garis datar, kalau mengikuti kurva dia mengikuti dari garisnya. Misalkan kita lihat, nah otomatis si namanya itu mengikuti kurva dari jalannya. Nah, sekarang misal kita buat yang standar dulu, untuk labelnya itu kita buat di yang paralel. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita zoom nanti gambarnya terlihat. Nah, silakan Bapak Ibu explore sendiri. Nah, kita tampilkan OpenStreetMap. Nah, sampai di sini
kita sudah membuat vektor jalan di mana sudah ada atributnya, nama, jenis, panjang. Kita bisa menghitung panjangnya secara otomatis dan kita bisa eh, menambah vektor, mengedit vektor, memotong jalan, menggabung vektor jalan dan sebagainya. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah kita ngedit jangan lupa untuk save layer edit, di save, lalu ininya di stop, lalu kita save project atau pakai ini save project. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita berjumpa lagi di tahapan bagaimana membuat vektor untuk poligon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.